Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang guru pendidikan agama Kristen membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia bertanya kepada murid-muridnya, di manakah surga itu berada? Ada beberapa jawaban dari murid itu yang mengatakan di atas, di langit, dan juga ada yang menjawab di bawah telapak kaki ibu, dan yang lain-lain sebagainya. Jika kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa jawaban kita? Sebelum menjawab, kita harus percaya bahwa surga itu adalah milik Allah dan itulah tempatnya. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, Dia naik ke surga. Jadi sesungguhnya kita dapat menjawab, surga ada di mana Tuhan berada. Bacaan hari ini mau menegaskan adanya suasana atau surga oleh karena kehadiran Allah. Kita percaya bahwa surga itu sempurna, baik dari segi suasana maupun dari segi geografis di kekekalan. Namun kita bisa merasakan dan menikmati suasana surga jika Allah hadir. Kehadiran Allah membuat suasana yang buruk dan kacau menjadi baru dan indah. Kehadiran Allah merubah duka cita menjadi sukacita, keheningan menjadi sorak-sorai, dan pujian kepada Allah. Dalam keluarga ada keharmonisan, kesehatan, kerukunan, dan panjang umur. Anak cucunya diberkati, dan apa yang dikerjakan berhasil. Kehadiran Allah mendorong komunikasi dan interaksi yang intim dengan Allah. Selain itu, di lingkungan kita, keharmonisan dan kerukunan, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Kehadiran Allah membawa perubahan secara radikal. Pertanyaan kita adalah, di manakah Allah hadir? Yang pasti, Allah hadir di mana Dia mau hadir. Namun Allah juga mau hadir di mana ada keterbukaan dan kerinduan akan Allah. Prinsip ini berlaku baik dalam lingkungan kecil maupun luas. Allah mau hadir di hati, di keluarga, di lingkungan, di gereja, di tempat kita bekerja, bahkan di bangsa dan negara kita. Apakah Allah sungguh hadir dalam hidup kita juga? Jika belum, persilahkanlah Tuhan datang. Persilahkanlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari, langit dan bumi yang baru itu adalah urusan Tuhan. Tentu bumi yang kita diami ini akan berlalu, tetapi akan lahir dan hadir bumi dan langit baru, di mana suasana dan tempat dan geografis benar-benar baru, dan kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita yang melimpah-limpah akan kita alami di sana. Dan yang paling penting, langit dan bumi baru itu, di sana Allah hadir. Di sana Allah ada bersama-sama dengan kita, orang yang percaya selama hidup di dunia ini. Maka saudara-saudari,
mari rindukanlah langit dan bumi yang baru. Dan itu dipersembahkan Allah kepada kita yang tetap setia dan mengikut Tuhan ketika hidup dalam dunia ini. Walau kita menderita dan susah, walau kita mengalami banyak tentangan dan cobaan, tetapi setialah kepada Tuhan, sehingga langit dan bumi baru dipersembahkannya untuk setiap kita yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu, membangunkan semangat kami dan harapan kami, bahwa orang percaya akan berakhir dalam langit dan bumi yang baru, bukan dalam kesia-siaan. Kiranya kami disegarkan dan diingatkan bahwa setelah bumi dan langit ini, Tuhan menyediakan bumi dan langit yang baru, di mana Allah hadir di sana bersama orang yang percaya, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di sana, dengan sorak-sorai, dengan bahagia, dengan tenang, dengan sukacita, dengan segala kebutuhan yang sudah Tuhan atur dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah setiap orang yang setia walau menderita. Berkati orang yang setia mengasihi Allah walaupun hidupnya susah. Biarlah kami tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.